Jangan menutup hati untuk penderitaan sesama panjenengan yang ada di kanan kiri panjenengan. Kalau ada di antara umat di lingkup paroki Wedi ini, umat baru dalam arti baru terpapar corona, mohon untuk segera diinformasikan pada pelaksana gugus COVID yang untuk saat sekarang ini diampu oleh Bapak ST Soeharno. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini hari Senin, masa biasa yang ke-14. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama mengisahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap anak Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang memohon kesembuhan anaknya dari sakit hampir mati. Iman dan harapan hanya diarahkan pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun juga menganugerahkan kesembuhan. Begitu juga dengan iman dan harapan, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya menjamah jubah Yesus dengan keyakinan penuh akan sembuh dari sakitnya. Iman dan harapan itulah yang perlu terus-menerus dipupuk pada masa pandemi ini. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Masa-masa ini kita diajak untuk menjalani masa PPKM. Dan di dalam kesempatan menjalani masa PPKM, ada seorang anak muda di mana di media sosialnya dia menyebut nama dengan @Chandra Sanima dari daerah Enrekang, Sulawesi Selatan. Dari sana dia mengajak seluruh anak muda yang ada di Indonesia untuk mengirimkan kata di rumah aja menurut bahasa masing-masing. Videonya bisa panjenengan saksikan. Aneka macam bahasa yang dinyanyikan, aneka macam usia, khususnya orang-orang muda. Dia dari tempatnya meminta, memohon, supaya siapa saja orang-orang muda se-Indonesia berkenan mengirimkan kata di rumah aja menurut bahasa ibunya masing-masing. Apa yang terjadi? Tanggapan mewujud. Ada 42 bahasa yang kemudian bisa panjenengan dengarkan melalui video yang pendek durasinya itu, dengan semua diajak untuk memberi arti di rumah aja. Jiubang Bula, itulah bahasa dari pengkompilasi video pendek ini, yang artinya juga di rumah aja. Andai kata permohonan dari orang muda ini, di mana dia tinggal di Enrekang, Sulawesi Selatan, tidak ditanggapi dan tidak meyakini bahwa permohonannya akan ditanggapi, bisa saja dia frustrasi.
Sekalipun dari Enrekang tidak harus yang bersangkutan datang ke Papua, tidak harus yang bersangkutan datang ke Kalimantan, datang ke Pulau Jawa dan sebagainya. Ada iman dan keyakinan bahwa permohonan yang ditujukan untuk orang-orang muda se-Indonesia akan dikabulkan. Ada harapan, itu yang terjadi. Injil hari ini, Injil dari Santo Matius yang kita dengarkan bersama juga menunjukkan adanya iman dan harapan dari seorang kepala rumah ibadat yang datang pada Yesus, yang mengatakan, anakku perempuan baru meninggal, tetapi datanglah, letakkan tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Sebuah pertentangan, paradoks kalau boleh dikatakan seperti itu, meninggal dan hidup. Namun dengan iman dan harapan, apa yang terjadi? Yesus ketika sampai di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat bahwa ada banyak orang yang menangis, yang ribut, Yesus pun bersabda, pergilah, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Wong jelas-jelas seorang kepala rumah ibadat yang datang pada Yesus mengatakan, anakku perempuan baru meninggal. Dan dia mohon, datanglah, letakkan tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Di tengah-tengah orang yang ribut, yang nangis dan sebagainya, Yesus mengatakan, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Orang tidur bisa seperti mati, orang mati bisa seperti tidur. Maka tidak mengherankan apa yang kemudian terjadi. Orang yang ribut, yang menangis pun bisa tiba-tiba menertawakan dia karena peristiwa itu. Namun kepala rumah ibadat yakin dengan imannya dan menaruh harapan sepenuh-penuhnya pada Yesus. Dan Yesus pun memegang tangan si anak, dan anak itu bangkit. Anak itu hidup lagi. Masa pandemi, kiranya tidak sedikit orang yang merasa pepes, habis harapan. Seperti diberitakan belum lama, ada 26 pasien dari salah satu rumah sakit yang dinyatakan meninggal karena kekurangan oksigen. Banyak yang berduka. Namun kita sekalian, para pengikut Kristus, diajak untuk menaruh iman dan harapan hanya kepada Dia. Panjenengan yang menjalani isolasi mandiri, bisa jadi ada yang baru 3 hari, ada yang mungkin sudah 8 hari, atau mungkin lebih. Panjenengan bisa merasakan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh panjenengan. Mari kita terus-menerus mengimani Dia, hanya berharap pada Dia. Semoga Dia yang menjadi utusan Bapanya juga menganugerahkan kesembuhan untuk panjenengan yang sakit di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri, juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah panjenengan masing-masing. Semoga masa pandemi ini tidak membuat panjenengan kecil hati. Panjenengan merasa tidak ada yang mempedulikan panjenengan. Semoga di tengah-tengah sakit panjenengan, kesediaan panjenengan untuk bertekun dalam doa,
Yesus pun bisa mengirimkan utusan perpanjangan kasih-Nya untuk menyentuh panjenengan, untuk menyapa panjenengan, untuk menganugerahkan kesembuhan bagi panjenengan semua. Dan semoga kita yang sehat di masa pandemi ini, kita juga mentaati PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah, tetapi sekaligus juga jangan menutup hati untuk penderitaan sesama panjenengan yang ada di kanan kiri panjenengan. Kalau ada di antara umat di lingkup paroki Wedi ini, umat baru dalam arti baru terpapar corona, mohon untuk segera diinformasikan pada pelaksana gugus COVID yang untuk saat sekarang ini diampu oleh Bapak ST Suharno. Dan kita berdoa sekali lagi untuk siapa saja yang sakit karena COVID maupun juga sakit karena hal-hal lain, semoga dengan iman dan harapan boleh mengalami kesembuhan sebagai anugerah kasih-Nya. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selabad. Amin. Hati kudus Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Santa Peran Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, doakanlah kami. Santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, kianat apa saja tengah-tengah pandemi corona, doakanlah kami. Para pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja tengah-tengah pandemi corona, doakanlah kami. Terima kasih atas pelayanan dari tim pelayanan Komsos Paroki Tanjung Anom TV yang ikut memperlancar perayaan Ekaristi pada masa PPKM ini, sehingga panjenengan dari komunitas masing-masing maupun dari tempat tinggal panjenengan masing-masing bisa mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita disuarakan belas kasih Allah.